Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Maria Evelyn Nehe dan saya sendiri, Sylvia Oktavianti. Pertama-tama kami akan membahas tentang pengertian statistika deskriptif. Statistika deskriptif adalah teknik yang digunakan untuk menuliskan data dan menampilkannya dalam bentuk yang dipahami oleh setiap orang. Hal ini melibatkan proses kuantifikasi dari penemuan suatu fenomena. Berbagai statistik sederhana seperti rata-rata dihitung dan ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Statistika deskriptif dapat memberikan pengetahuan yang fenomena kejadian yang belum dikenal dan signifikan keterkaitan yang ada di dalamnya. Statistik merupakan suatu alat pengukuran yang berhubungan dengan keragaman pada karakteristik objek-objek yang berbeda. Objek yang pernah dikunjungi mewakili populasi objek yang memiliki fitur kuantitatif melalui penyelidikan. Namun demikian, keragaman bisa menjadi hasil dari keragaman yang lainnya karena acak atau terkontrol. Pada ilmu fisika yang sangat berkaitan dengan ekstraksi dan formulasi persamaan matematis tidak menyediakan banyak tempat untuk fluktuasi acak. Pada ilmu statistik, fluktuasi seperti itu dapat dijadikan model. Hubungan-hubungan selanjutnya merupakan hubungan rasional yang dijelaskan suatu proporsi perubahan stokastik yang pasti. Statistika deskriptif adalah ilmu yang mempelajari tentang cara 1. Sebuah mengingat data atau informasi. Kedua, mengolah data hasil pengumpulan. Ketiga, menyajikan data hasil pengolahan. Dan yang keempat adalah menganalisis data. Selanjutnya kita akan membahas tentang data dispersi. Dispersi adalah pergerakan dari nilai observasi terhadap nilai rata-ratanya. Penyebaran dari sekitar nilai observasi tidak dapat dipahami secara terpisah dari hasil dispersi nilai rata-rata tersebut. Makin besar variasi nilai XI, makin berkurang representatif rata-rata distribusinya. Ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data disebut dispersi atau variasi atau keragaman data. Data dispersi digunakan untuk membandingkan penyebaran dua data distribusi atau lebih. Beberapa jenis pengukuran dispersi adalah sebagai berikut. 1. Jangkauan range, selisih antar batas atas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas terendah. Kedua, simpangan rata-rata mean deviation. Yang ketiga, variance. Dan yang keempat, standar deviasi. Yang kelima, jangkauan kuartil dan jangkauan persentil. Yang berikutnya kita akan membahas tentang kemiringan data. Kemiringan adalah derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan suatu distribusi data. 3 pola kemiringan distribusi data adalah sebagai berikut. Gambar yang sebelah kiri adalah kemiringan simetri atau kemiringan 0. Mean, median, modusnya A sama dengan 0. Yang tengah itu kemiringan ke kanan itu positif, jadi A-nya itu lebihnya dari 0. Yang ketiga kemiringan ke kiri, jadi kemiringan negatif, A-nya kurang dari 0. Koefisien Pearson. Data tunggal A sama dengan 1/S buka kurung X sama dengan mod tutup kurung. Data per kelompok A sama dengan 3/S buka kurung X sama dengan med tutup kurung. Keterangan A sama dengan koefisien Pearson, yang X sama dengan rata-rata, yang mod itu modus, yang med itu sama dengan median, dan yang S itu sama dengan simpangan deviasi. Rumus momen data tunggal A pangkat 3 sama dengan 1/n S pangkat 3 sigma buka kurung X I sama dengan X tutup kurung pangkat 3.
Data per kelompok A pangkat 3 sama dengan 1 per N S pangkat 3 sigma F I buka kurung M I kurang X tutup kurung pangkat 3. Keterangannya sebagai berikut. Dan yang terakhir kita akan membahas keruncingan data. Keruncingan kurtotis adalah ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap normalnya data. Keruncingan distribusi data dibagi menjadi 3, leptokurtis, mesokurtis, dan yang ketiga platykurtis. Data berkelompok A sama dengan 1 per N S pangkat 4 sigma F buka kurung M3 sama dengan kurang X buka kurung pangkat 4. Yang data berkelompoknya A pangkat 4 sama dengan 1 per N S pangkat 4 sigma buka kurung X per XI kurang X buka kurung tutup kurung pangkat 4. Keterangannya sebagai berikut. Dan itulah penjelasan tentang kemiringan dan keruncingan data. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.